kalian yang belum kenal aku, kenalin aku Fadilah, mahasiswa sekolah bisnis IPB University. Udah lama banget aku gak bikin video terakhir itu tentang pengalaman aku diterima SNMPTN di IPB. Dan kali ini aku mau sharing kalian tentang jalur masuk apa aja sih yang bisa kalian coba untuk diterima di IPB. Nah, kita langsung aja ke jalur yang pertama, yaitu SNMPTN. SNMPTN ini penilaiannya dilihat dari prestasi akademik, dari nilai rapor kalian semester 1 sampai 5 dan portofolio. Tahapan mengikuti SNMPTN ini berdasarkan tahun 2020. Pertama, kalian harus registrasi akun lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT melalui laman portal.ltmpt.ac.id. Setelah itu, melakukan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS yang diisi oleh sekolah dengan memasukkan nilai kalian dari semester 1 sampai 5. Setelah itu, sekolah akan melakukan pemeringkatan nilai mata pelajaran. Karena IPB program sarjana itu jurusannya harus IPA semua, maka yang akan dilihat adalah mata pelajaran khusus IPA, misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, jumlah siswa yang bisa mengikuti SNMPTN ini tergantung dengan akreditasi sekolah kalian. Kalau akreditasi sekolah kalian A, maka jumlah yang kuotanya itu 40% terbaik, B 25% terbaik, dan C 5% terbaik. Setelah itu, LTMPT ini nanti akan menyeleksi siswa yang bisa mengikuti SNMPTN. Dan jika kalian dinyatakan layak mengikuti SNMPTN, maka kalian bisa langsung daftar SNMPTN dan memilih universitas dan program studi pilihan kalian. Untuk program studinya, kalian bisa memilih 2 program studi di 1 PTN atau 2 PTN. Misalnya, kalau aku pilih di pilihan pertamanya bisnis IPB dan keduanya komunikasi IPB. Berarti ini ada di 1 PTN. Kalau ada di 2 PTN, misalnya aku pertama milih kedokteran hewan IPB, yang kedua adalah biologi Unpad, kayak gitu. Nah, pilihan ini bisa kalian sesuaikan dengan prioritas pilihan kalian. Untuk SNMPTN ini tidak dipungut biaya apapun, dan SNMPTN ini biasanya itu dilihat dari nilai rapot kalian, track record sekolah kalian, dan track record alumni kalian yang ada di universitas yang kalian tuju tersebut. Yang kedua adalah SBMPTN. Nah, syarat utama untuk mengikuti SBMPTN ini adalah ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang diselenggarakan oleh LTMPT. Nah, berdasarkan tahun 2020, UTBK ini dilakukan sebanyak 1 kali dengan 3 kelompok ujian. Ada saintek, soshum, dan campuran. Materi yang diujikan untuk kelompok saintek itu ada tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik TKA saintek. Misalnya kayak matematika IPA, terus fisika, kimia, biologi, kayak gitu. Terus untuk yang soshum, di ini TPS dan TKA soshum, kayak matematika IPS, terus sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Dan untuk yang campuran, maka dia gabungan, ada TPS, TK saintek, dan TKA soshum. Nah, untuk UTBK ini dikenai biaya 200.000 untuk saintek saja dan soshum saja, dan 300.000 untuk yang campuran. Nah, jika hasil UTBK ini sudah keluar, maka skor UTBK inilah yang akan digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Untuk pemilihan program studinya ini sama kayak yang SNMPTN, yaitu 2 prodi di 1 PTN atau 2 PTN. Nah, jalur yang ketiga adalah ujian tulis mandiri dengan 2 metode seleksi. Bisa dengan ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh IPB, ataupun bisa menggunakan skor UTBK kalian. Dan kalian ini harus memilih salah satu saja dari 2 metode tersebut. Nah, kalian harus memilih 1 atau 2 program studi yang ditawarkan oleh IPB atau memilih pilihan ketiga.
yang dipilihkan oleh IPB apabila tidak diterima di pilihan pertama dan pilihan kedua, tapi tetap dengan memenuhi nilai yang sudah ditentukan. Nah, biaya pendaftarannya 300.000 untuk yang menggunakan skor UTBK dan 500.000 untuk yang ujian tulis. Uang ini tidak bisa ditarik kembali. Untuk pelamar beasiswa bidik misi bisa mengikuti ujian tulis mandiri ini, namun kuotanya sangat terbatas karena didahulukan untuk yang SNMPTN dan SBMPTN. Nah, materi yang diujikan adalah tes kemampuan skolastik yang bersifat High Order Thinking Skills atau HOTS. Lanjut ke jalur yang keempat, yaitu jalur prestasi internasional dan nasional atau PIN. Bagi kalian nih yang punya prestasi berupa penghargaan atau juara di tingkat nasional atau internasional, bisa banget coba jalur ini. Misalnya nih, kalian punya prestasi lomba karya ilmiah atau olimpiade matematika se-Indonesia, olimpiade fisika, kimia, biologi, atau bisa juga di bidang olahraga. Buat hafiz Quran juga ada, bisa dengan menyertakan sertifikat hafal Al-Quran minimal 15 juz. Dan ada juga jalur pramuka, tapi ini khusus untuk putra daerah Jawa Barat. Nah, kalian bisa mendaftarnya melalui pendaftaran.admisi.ipb.ac.id dengan biaya sebesar 200.000 dan daya tampungnya ini sekitar 8-12 orang. Nah, bagi kalian yang punya prestasi-prestasi tersebut bisa banget harus coba. Jalur yang kelima adalah jalur ketua OSIS. Cocok banget buat kalian yang pernah jadi ketua OSIS di SMA, menjabat selama 1 periode, dan harus disertai dengan surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan pelamar sebagai ketua OSIS. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah rata-rata nilai rapot minimal 80 untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi selama 5 semester. Nah, jika kalian nanti juga diterima menjadi mahasiswa lewat jalur ketua OSIS ini, kalian harus bersedia untuk mengikuti berbagai pelatihan dari IPB seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain. Nah, kalian bisa mendaftarnya lewat pendaftaran.admisi.ipb.ac.id dan dikenai biaya sebesar 200.000. Untuk jalur yang keenam ada beasiswa utusan daerah atau BUD. Beasiswa ini direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan atau lembaga swasta yang berharap penerima beasiswa ini nantinya akan kembali ke daerahnya untuk membangun daerah. Jika kalian ingin mencoba, kalian bisa menyiapkan nilai raport minimal 70 untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi untuk 5 semester pertama. Dan kalian bisa mendaftarnya lewat bud.admisi.ipb.ac.id dengan biaya sebesar 500.000. Nah, jalur yang terakhir adalah jalur masuk internasional. Nah, IPB menawarkan 5 program studi kelas internasional, yaitu kedokteran hewan, membuka untuk 50 mahasiswa, teknologi pangan, 25 mahasiswa, teknologi industri pertanian, sebanyak 25 mahasiswa, bisnis 50 mahasiswa, dan ilmu dan teknologi kelautan, yaitu 40 mahasiswa. Pengajaran sepenuhnya nanti akan berbahasa Inggris, dan yang harus kalian persiapkan untuk mendaftar kelas internasional ini adalah menyiapkan nilai rapor semester 1-5 untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, dan harus mengikuti TOEFL Light Test yang diselenggarakan oleh IPB. Nah, kalian bisa mendaftarnya lewat pendaftaran.admisi.ipb.ac.id dengan biaya sebesar 500.000. Nah, jadi itu teman-teman jalur masuk yang bisa kalian coba untuk bisa masuk di IPB University ini. So, jangan cepat nyerah dan putus asa kalau gagal di salah satu jalur, karena IPB sudah memberikan banyak kesempatan lewat jalur-jalur yang sudah aku sebutin tadi. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa cek website admisi.ipb.ac.id, atau kalau ada pertanyaan atau kalian mau request aku mau bikin video apa selanjutnya, bisa langsung tulis di komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang.
like dan share juga ke teman-teman dan adik kelas kalian. Semoga bermanfaat, tetap produktif dan berpikir positif, dan stay safe and stay healthy di tengah wabah COVID-19 ini. Selamat berpuasa juga bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!